Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kudrat dan iradatnya kita bisa bertemu di majelis di majelis Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Hadirin para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, kali ini kita akan membahas masih sekitaran kitab Sunnah wa Bid'ah, hadis nomor 9. Akhraja Ibnu Hibban fi sahihi an Ilaqah bin Suhar As-Sulaiti At-Tamimi annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa aqbala raji'an min indihi famarra ala qaumin indahum rajulun musaqun bil hadid faqala ahluhu innahu qad hudithna anna sahibakum qad ja'a bi khair fahal indaka syai'un turqihi faruqyatuhu bi fatihatil kitab fabaro'a fa'atuni mi'ata syat fa'ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam qal hudha fali umri liman akala biruqyatin batilin qad aqatu biruqyatin haq. Hadis nomor 9 masih tentang seputar ruqyah. Ini hadis dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Ilaqah dari bin Suhar As-Sulaiti At-Tamimi bahwasanya ata an-nabiyya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu. Summa aqbala raji'an min indihi pamarra ala qaumin indahum rajulun, ada seorang kaum, mereka membawa seorang laki-laki yang diikat dengan besi. Faqala ahluhu, kemudian salah seorang ahli dari dari kaum tersebut berkata, innahu qad hudisna anna sahibakum qad ja'a bi khair fahal indaka syai'un turqihi. Bahwa telah diceritakan oleh kami di antara sahabat kalian telah datang dengan kebaikan. Fahal indaka syai'un turqihi, apakah ada di sini yang bisa meruqyah ini orang yang sedang sakit, yang dibelenggu dengan besi? Faruqyatuhu bi fatihatil kitab. Ada sahabat yang meruqyah dengan membacakan Fatihatul Kitab. Fabaro'a fa'atoni mi'atu syat. Kemudian si laki-laki tersebut sembuh. Kemudian dia memberikan kepadaku 100 ekor kambing. Imbalannya 100 ekor kambing. Padahal dengan membaca surah Al-Fatihah. Luar biasa. Kalau satu kambing sekarang 5 juta saja. Luar biasa ini. Masya Allah, ya Allah. Tuh. Fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Faqala, kata Rasul, hudha, ambillah. Fala umri liman akala biruqyatin batil qad akatau biruqyatin haq. Yang tidak boleh itu kalau ruqyahnya dengan ruqyah batilah. Itu nggak boleh. Apa ruqyah batilah? Yang dibacakan doanya, jampenya itu adalah yang bukan zikir kepada Allah, bukan dengan ayat Al-Quran, bukan dengan doa-doa kepada Allah, tetapi yang dijampaikan adalah kalimah-kalimah wallahu a'lam bishawab. Apa yang dibacakannya. Fabiruqyatin haqqin, kamu telah meruqyah dengan hak, dengan benar, yaitu meruqyah dengan kalamullah.
Jadi jelas di sini Al-Quran itu syifa, obat. Untuk apa? Untuk segala penyakit. Untuk segala penyakit. Kalau kita yakin kepada Allah, saya baca Quran nggak sakit, nggak sembuh sakitnya, jangan nyalahin Quran. Saya baca Quran, baca ini, baca itu, kok saya belum sembuh sakit. Jangan nyalahin Quran. Apa nyalahinnya? Nyalahin yang baca Quran. Baca Qurannya benar apa enggak? Satu itu. Baca Qurannya sesuai dengan ilmunya apa enggak? Baca Qurannya penuh dengan adab apa enggak? Benar baca Qurannya. Adabnya luar biasa. Yakinnya. Nah, yakinnya kuat apa enggak? Yakinnya kuat apa? Enggak, Masya Allah. Luar biasa. Yakinnya kuat apa enggak? Kalau yang dibaca Quran, kemudian bacaannya benar, tapi yakin kepada Allahnya lemah. Kenapa? Benar gitu bisa sembuh? Benar gitu bisa sembuh? Gak yakin. Padahal kalau kita yakin Allah yang akan menyembuhkan, Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang akan mengangkat penyakit. Yakin baca Quran ini adalah wasilah amal soleh untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menurunkan fadlullahnya, karunia Allah kepada kita dengan menyembuhkan orang sakit. Gitu. Kalau kita masih yakin gitu bisa, nah itulah keyakinan itulah yang akan membuat lemahnya doa kita. Sudah kan jelas kan hadis ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung sangkaanmu kepadaku. Kalau keyakinan kita kepada Allah lemah, yakin gitu bisa sembuh nih dengan doa ini. Yakin gitu dengan Fatihah ini bisa sembuh. Yakin gitu. Lemah keyakinannya kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, sebagaimana kelemahanmu yang akan terjadi. Tapi kalau keyakinan kepada Allahnya kuat, yakin Allah akan menyembuhkan. Allah yang memberikan penyakit, Allah yang akan mengangkat penyakit. Yang saya baca surah Fatihah penuh dengan penghayatan, penuh dengan keyakinan, benar bacanya, yakin dengan surah Fatihah mengetuk pintu Allah supaya Allah menurunkan fadlullah, keutamaan Allah, karunia Allah dengan menyembuhkan orang yang sakit ini. Insya Allah akan sembuh karena keyakinannya kuat. Dalam sholat kita belajar yakin. Dalam sholat kita belajar yakin. Kalau kita saya kan sholat tiap waktu dong. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sholat senantiasa. Bahkan sunnahnya sholat. Bahkan sunnah-sunnahnya pun saya kerjakan. Sunnah sholatnya pun. Tapi keyakinan saya kepada Allahnya kok agak gimana gitu keyakinan teh. Dalam sholatnya tidak yakin kita. Dalam sholatnya masih penuh malaweng. Bahkan kita sholat kita mah dijadikan jampe untuk mengingat perkara yang hilang. Tadi teh lupa nyimpen duit di mana ya. Nantilah kalau sholat suka ketemu. Sholat Allahu Akbar, husu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ingat betul. Ternyata uang itu saya simpan di bawah baju. Ingat nggak ketemu di bawah baju. So, dalam sholat dijadikan jampe untuk mengingat perkara. Padahal ketika kita sholat harus hudurul qalbi, menghadirkan hati. Apa menghadirkan hati? Hilangkan semua agrod dunia, perkara-perkara dunia hilangkan semuanya. Yang ada adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah,
memuliakan Allah, mentasbihkan Allah, berharap kepada Allah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka kalau kita salat ta'zimullah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, berharap kepada Allah, yakin kepada Allah, dalam salat kita sudah belajar yakin. Dalam segala apapun kita akan yakin. Maka para ulama dulu kalau punya apa-apa salat. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kalau nggak salah, kakinya terhunus panah ketika mau dicabut. Nanti tunggu dicabutnya ketika saya sedang sholat. Sedang sholat, dicabut dari belakang, tidak terasa sakit. Kenapa tidak terasa sakit? Karena Sayyidina Ali begitu sholat dia sedang enak berduaan dengan Allah, sedang enak bermunajat dengan Allah, sehingga sakit dicabut busur panah pun tidak terasa. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini berarti tenggelam dalam kenikmatan sholat, tenggelam dalam kenikmatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah ketika dia sholat tahajud, nikmatnya luar biasa. Nikmat sholat di tengah keheningan malam. Ketika mendengar sholat adzan subuh, nangis. Kenapa para wali Allah ketika mendengar adzan subuh nangis? Karena dia akan berpisah dengan kenikmatan ibadah di tengah malam, dengan kenikmatan bermunajat dengan Allah di keheningan malam. Wan nasu niyam, orang-orang sedang terlelap tidur, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmat munajat kepada Allah di tengah keheningan malam, orang-orang sedang tidur, berpisah dengan kenikmatan tersebut, nangis. Nangis. Kalau kita sebaliknya, bangun malam bisa sholat, baca Quran, pingin cepet-cepet tidur lagi. Kalau kita, Masya Allah, belum merasakan nikmatnya bangun, nikmatnya beribadah di malam hari, nikmatnya bermunajat di malam hari. Masya Allah. Kalau kita nikmat, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Rahman, ya Rahim. Nikmat di tengah malam itu nikmat, ya Allah, ya Nur, ya Allah. Nikmat luar biasa. Nih, para wali Allah sampai begitu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, karena kita belajar yakin dalam sholat, sehingga kalau sholat kita malaweng, kalau sholat kita tidak fokus, lupa rokaat, lupa bacaan, maka sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa? Untuk menambah kekurangan dalam sholat kita. Sholat belajar yakin. Kalau sholat kita sudah yakin, maka apa yang kita ucapkan, doa pun yakin kepada Allahnya luar biasa. Oleh karena itu maka Al-Quran adalah syifa, obat dari segala sesuatu. Penyakit dohir, penyakit batin. Hebatnya Al-Quran seperti itu. Yang hebatnya lagi, kehebatan Al-Quran dibacakan oleh orang yang hebat, orang yang punya keyakinan kepada Allahnya luar biasa. Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. Fil Bukhari fi fadaili qul huwallahu ahad. Di dalam kitab Bukhari, di dalam fadilah qul huwallahu ahad, an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u biqul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika wa ka'anna rajul yataqaluha faqala walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthil Qur'an. Masya Allah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia mendengar temannya. Nah gitu kan. Dia mendengar temannya ya
tiap malam itu senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Diulang-ulang terus. Tamat, diulang lagi, tamat, terus diulang-ulang. Yuraddiduha. Sampai terus diulang. Mungkin sampai bilangan berapa ribu, wallahu alam. Berapa ratus, wallahu alam. Falamma asbaha, ketika subuh-subuh, maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tadi yang dilakukan oleh temannya itu kepada Rasul. Wa ka'annar rajul yataqalluha, seolah-olah kayaknya dia tuh tiap malam membacakan zikirnya tuh qul huwallahu ahad terus tiap malam. Kayaknya nggak ada zikir yang lain lagi. Qul huwallahu ahad aja yang dia zikirkan itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsil Qur'an. Demi dat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Sampai Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi dat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, demi Allah kalau kita. Demi zat yang jiwaku ada megahnya, innaha la ta'dilu thulutsil Qur'an, bahwasanya surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiganya Al-Qur'an. La ta'dilu thulutsil Al-Qur'an, membandingi 1/3-nya Al-Qur'an. Jadi membacakan satu surah Al-Ikhlas sampai tamat. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama dengan 10 juz. 3 kali sama dengan 30 juz. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itulah seperti Sayyidina Ali. Ditanya oleh Rasul, ya Ali, wahai Ali, orang lain mah berlomba-lomba baca Quran. Ada yang malam 1 kali khotaman, siang sekali khotaman. Ada yang 24 jam itu 1 kali khotaman. Ada yang 3 hari 1 kali khotaman. Ada yang 10 hari 1 kali khotaman. Engkau Ali cukup hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya Rasulullah, bukankah kata engkau ana khazinatu ulum Ali babuha? Engkau adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan engkau pun telah bersabda, innaha la ta'dilu thulutsil Qur'an, bahwa surah Al-Ikhlas adalah membandingi 1/3-nya Al-Qur'an. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini hebatnya surah Al-Ikhlas. Qala Al-Hafiz fil Fathi, Al-Qari huwa Qatadah bin Nu'man akhraju Ahmad an Tarif bin Haitham an Abi Sa'id qala bata Qatadah bin Nu'man yaqra'u minal lail kullah qul huwallahu ahad. Bata Qatadah dari Abi Sa'id, bahasanya bata Qatadah bin Nu'man, bermalam Qatadah bin Nu'man, dia membacakan. Jadi Qatadah bin Nu'man ini nginep di rumahnya Abi Sa'id. Kemudian malamnya itu dia membacakan Qul huwallahu ahad, la yazidu 'alaiha, walladzi sami'u la'allahu ahu li ummi Abu Sa'id wa kana mutajawirina wa bidzalika zazama Ibnu Abdul Bar wa qad kharaja ad-Daruqutni min tariq Ishaq bin Toba an Malik fi hadzal hadis bilabdin innali jaron yaqumu billail fama yaqra illa biqul huwallahu ahad. Saya punya tetangga, tiap malam dia membaca surah Qul huwallahu ahad. Ini hadis dari Darqutni, dari toriknya dari Ishaq bin Toba dari Malik fi hadzal hadis, bahwa saya punya tetangga yang tiap malam dia membaca Qul huwallahu ahad. Tidak ada bacaan lain yang dia baca, hanya Qul huwallahu ahad.
Padalat riwayat annahu yaf'alu dzalika fi qiyamil lail fi salat. Dalam salatnya baca qul huwallahu. Tahajud dapat 12 rakaat, qul huwallahu ahad aja. Tahajud dapat 8 rakaat, qul huwallahu ahad aja. Masya Allah. Wa fil hadis iqraru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadza tahdid wal iktisar al hadis surah fi qiyamil lail ma'a ma fihi min at-takhsis alladzi lam yakun min amali wa fihi fi sabiqi bi raqam 3 dan di halaman 3 dan 4 minadilalah ala jawazi takhsis ba'dil Quran bimailin nafsi wal istikthar minhu. Di sini ada penghususan bolehnya orang menghususkan membaca Al-Quran dengan satu surat. Bimailin nafsi, tergantung kecondongan dirinya. Saya mah tiap malam baca surah Yasin. Kenapa? Ya memang saya seneng. Yang saya senang surah Yasin. Boleh tidak? Boleh, silakan. Qiraatu tahsisi suratul Quran, menghususkan membacakan surah Al-Quran, tiap malam baca surah Yasin saja. Boleh. Bimailin nafsi, dengan kecondongan, ini kesenangan saya. Tiap subuh saya baca surah Waqiah. Kenapa? Emang gak ada lagi surah? Bukan. Memang saya senang dengan surah Waqiah. Begitu. Tiap sore saya baca surah Ar-Rahman. Kenapa? Lanjut aja tuh dengan surah yang lain. Ada sama senang surah Ar-Rahman. Ya udah, tidak jadi masalah. Bimailin nafsi. Boleh, tidak jadi masalah. Jangan dibid'ahkan. Oh enggak, kayaknya nggak ada surat nih. Yasin lagi. Ya kalau mohon maaf punten, kalau setiap kumpulan baca surah Yasin, ini baca, tanya ini kenapa baca surah Yasin? Satu, memang senangnya surah Yasin karena dia qalbul Quran. Yang kedua, surah Yasin itu setiap lapisan masyarakat pasti bisa. Ya udah, itu jadi masalah. Tidak jadi masalah. Wah, alangkah baiknya kalau khataman Quran. Kalau yang diondangnya santri mungkin bisa khataman Quran. Mohon maaf, kalau orang awam yang diondangnya repot juga nanti. Oleh karena itu maka takhsisu, menghususkan membaca surah dalam Al-Quran itu diperbolehkan. Bahkan wal istighfar minhu diperbanyak. Apa diperbanyak? Pokoknya amalan istimewa siapa? Tiap maghrib baca surah Yasin, tiap subuh baca surah Waqiah, tiap sore baca surah Ar-Rahman, bangun malam baca surah As-Sajdah. Wah, gitu kan? Tidak jadi masalah. Adapun fadilah-fadilah yang dikemukakan oleh para ulama itu masih sebagai motivasi untuk menyemangat supaya kita semangat dalam beramal. Kembalikan kepada Allah. Allah lah yang akan memberikan apa yang Allah kehendaki. Al-hadisul hadi asyara, hadis yang ke-11. Rawa ashabus sunan wa Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih an Ibni Buraidah an Abi qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza rajulun yad'u Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihi al-a'dham alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Masyaallah. Wa hadza du'un ansha'ahu as-sahabi fi ma yadhharu. Masya Allah nih. Dari ashabus sunan, Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, beliau berkata, saya dengan Rasulullah SAW masuk ke satu masjid. Ketika saya masuk ke satu masjid, ada seseorang yang sedang sholat, kemudian dia berdoa. Sehabis sedang sholat, sehabis sholat dia berdoa dengan doa,
Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anni, bahwasanya saya, asyhadu annaka, aku meyakini, menyaksikan, aku bersaksi, meyakini, annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, al-ahad yang satu, as-somad yang di tempat untuk kembali, alladzi lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya, tidak ada satu orang pun yang bisa menyamainya. Itu dia sedang berdoa seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, laqad sa'alallaha bismihi, dia telah meminta kepada Allah bismihi, dengan nama Allah al-a'zam, yang maha mulia, alladzi idza su'ila bihi, yang ketika meminta kepada Allah melalui asmaullah al-a'zam, dia akan diberikan permintaannya. Kita minta apa kepada Allah lewat ismul a'zam tadi, dia pasti akan diberikan. Wa idza du'iya bihi, dan ketika dia berdoa kepada Allah dengan doa melalui ismul a'zam, ujab, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza du'aun ansha'uhu as-sahabi fi ma yadhharu, ini doa yang dimunculkan oleh sahabat, yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana mutabiqan lil maktub aqarrahu sallallahu alaihi wasallam bi a'la darajat, Rasul membiarkan takrir Rasulullah SAW, pembiaran Rasulullah SAW ini adalah ridho, bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW. Berarti dianjurkan, disunnahkan ketika kita berdoa dengan melafazkan yang tadi. Mari kita hafalkan. Setiap kita doa, panjatkan dengan doa itu. Habis sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah. Amin. Allahumma. Nah gitu dulu. Bismillah, hamdalah, salawat salam kepada Rasul. Nih tata cara berdoa. Bismillah, alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru minta dengan ism a'zam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamidu ya aghnini bihalalika ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha dermawan ya Allah. Berikanlah kekayaan kepada kami Allah. Bifadlika, dengan fadlmu, dengan karuniamu, dengan anugerahmu ya Allah. Jadikan kami orang kaya dengan rezekimu yang halal. Jauhkan dari rezekimu yang haram. Masya Allah. Ya Allah, berikan kesuksesan kepada kami dunia akhirat ya Allah. Doanya dengan bahasa kita saja, tapi awali dengan tadi ismu a'zam tadi. Ya, Allahumma nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, beres sampai ke alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta kau ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pemurah, Engkau yang Maha Pengasih Allah. Berikan kepada kami kesuksesan lahir batin, berikan kepada kami kesehatan lahir batin, berikan kepada kami kesuksesan dunia dan akhiratnya. Apa yang kita minta munajatkan dengan ismu a'zam. Apa yang kita minta, dia kata Rasul akan Allah berikan. Ketika kita berdoa kepada Allah melalui ismu a'zam, ujab, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan kita? Masya Allah, luar biasa ini. Ismul a'zam namanya. Jadi ismu a'zam itu banyak, luar biasa. Masya Allah. Nah inilah, mudah-mudahan lewat pengajian ini bermanfaat. Ketika kita berdoa, mulailah doa dengan ismul a'zam. Mudah-mudahan apa yang kita minta Allah berikan, apa yang kita panjatkan Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini membawa hikmah, manfaat untuk kita, pencerahan untuk kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang pandai berdoa,
hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.